Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nur Fadila, Nabila, dan Sahari Rafiki. Di sini dosen pengampu kami yaitu Ibu Lila Juliawati, PSOC SC, MSOC SC. Makalah yang kami bawa yaitu tentang kepribadian. Baiklah, selamat menyaksikan. Pengertian kepribadian. Kata kepribadian atau personality umumnya berasal dari kata Latin yaitu persona. Pada mulanya, kata personal ini menunjuk pada topeng yang bisa digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi dalam memainkan perannya. Lambat laun, kata persona atau personality berubah menjadi suatu kata istilah yang mengacu pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok masyarakat. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya. Menurut Jean Piaget atau keseluruhan kepribadian, manusia memiliki pola dasar yang disebut arketip. Arketip adalah pola orisinal atau prototipe di dalam otak manusia. B. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menunjukkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, Temperamen artinya kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga, sifat-sifat yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimbul yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Yang keempat, tipe atribute, ciri mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimul yang terbatas. Yang kelima, habit kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Yang C, teori kepribadian menurut paradigma psikodinamika. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Banyak pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis untuk mengembangkan teori kepribadian ini, seperti Carl Gustav Jung, Alfred Adler, serta tokoh-tokoh lain seperti Anna Freud, Karen Horney, Erich Fromm, dan Harry Stack Sullivan. Teori psikodinamika berkembang cepat dan luas karena masyarakat luas terbiasa memandang gangguan tingkah laku sebagai penyakit. Teori Sigmund Freud ini bertolak dari pengalaman di ruang prakteknya sebagai psikiater pada saat itu. Menurut model B ini, kehidupan psikis dapat digambarkan melalui 3 taraf kesadaran, yaitu keadaan sadar, parasadar, dan keadaan tidak sadar. Freud menggunakan pembagian itu untuk menerangkan keadaan psikis. D. Teori kepribadian menurut orientasi behaviorisme. Behaviorisme adalah sebagai aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John B. Watson 1878 sampai 1958. Seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai bapak behaviorisme karena prinsip-prinsip pembelajaran barunya berdasarkan teori stimulus respon Bond. Teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak pada dirinya seseorang yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia ada
berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Kaum behavioris memusat dirinya pada pendekatan ilmiah yang benar-benar objektif. Kaum behavioris mencoret dari kamus ilmiah mereka tetap tentang semua peristilahan yang bersifat subjektif seperti sensi, persepsi, hasrat, tujuan, bahkan termasuk pikiran dan emosi secara subjektif. Teori menurut psikologi humanistik Abraham Maslow. Teori Maslow berdasarkan pada asumsi bahwa di dalam individu ada dua hal: satu, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan dua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis pada dirinya. Setiap orang terdapat berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, tak untuk mengambil kesempatan, takut dengan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah kebutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsi semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar. Dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Dia menyusun sebuah teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Maslow mengatakan bahwa setiap berjenjang kebutuhan dapat memenuhi hanya kalau jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Dalam teori ini, jenjang motivasi bersifat mengikat. Maksudnya, kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan fisiologis harus terpuaskan lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpuaskan, baru muncul kebutuhan kasih sayang. Begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpuaskan, baru akan muncul kebutuhan merata. Maslow menggunakan primadia sebagai peraga untuk mengevaluasi gagasan mengenai teori hierarki kebutuhan. Kebutuhan tersebut memiliki tingkat atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar psikologis sampai yang paling tinggi atau akulturasi diri. Hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar. 2. Kebutuhan akan rasa aman. 3. Kebutuhan untuk diciptakan dan disayangi atau sosial. 4. Kebutuhan dihargai. Dan 5. Kebutuhan untuk akulturasi diri. Baiklah, sekian dari kami, semoga bermanfaat.